Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian hukum perdata. Yang pertama kita akan membahas tentang klasifikasi hukum atau pembagian hukum. Terdapat dua klasifikasi hukum. Yang pertama adalah hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tentang kepentingan umum, atau bisa juga disebut hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dan dengan negaranya. Contohnya apa? Contohnya adalah hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Lalu yang kedua ada hukum privat, yaitu adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan pribadi, hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dengan individu lainnya. Contohnya adalah hukum perdata dan hukum dagang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian hukum perdata. Jadi apa sih pengertian hukum perdata itu? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu, atau bisa juga disebut sebagai hukum yang mengatur kepentingan antara orang dengan orang lainnya. Sebenarnya terdapat dua kitab undang-undang yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, yaitu yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau biasa juga disebut dalam bahasa Belanda sebagai Burgerlijk Wetboek, dan juga ada juga yang disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai Wetboek van Koophandel. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang nanti akan dibahas dalam mata kuliah khusus, yaitu mata kuliah Hukum Dagang. Sebagai pengantar untuk memahami apa itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kita akan bahas sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau biasa disingkat dengan KUH-PER, terdapat 4 bab, atau lebih umum dikenal dengan istilah terdapat 4 buku di dalam KUH Perdata. Yang pertama adalah buku tentang orang, yang kedua adalah buku tentang benda, dan yang ketiga adalah buku tentang perikatan, yang terakhir buku keempat adalah tentang pembuktian dan daluarsa. Buku ke-1 dari KUH Perdata, atau mungkin lebih mudah dipahami sebagai bab 1 dari KUH Perdata, itu mengatur tentang diri seseorang sebagai subjek hukum dan mengatur tentang hukum keluarga. Jadi di dalam buku 1 ada 2 bahasan utama, yaitu bahasan tentang hukum orang, dan yang kedua adalah bahasan tentang hukum keluarga. Hukum orang itu maksudnya adalah pembahasan tentang subjek hukum, domisili hukum, dan catatan sipil. Jadi subjek hukum itu siapa sajakah yang disebut sebagai subjek hukum? Apakah hanya orang? Lalu bagaimana jika itu dalam bentuk perusahaan? Dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada hukum keluarga, yaitu isinya adalah tentang perkawinan, harta dalam perkawinan, dan yang ketiga adalah putusnya perkawinan. Jadi buku ke-1 dalam KUH Perdata berisikan tentang hukum orang dan juga hukum keluarga. Lalu buku kedua dari KUH Perdata adalah mengenai benda. Isinya membahas tentang hukum harta kekayaan dan hukum waris.
Jadi hukum harta kekayaan itu mengatur tentang sistem dan pembagian kebendaan, benda dan hak kebendaan, hak milik dan hak menguasai, penyerahan hak kebendaan, dan lain sebagainya. Jadi contohnya nih ya, misalkan apa aja sih yang dimaksud dengan benda? Apakah benda itu hanya sesuatu yang bisa kita pegang? Lalu bagaimana jika itu adalah data pribadi kita? Apakah itu juga disebut sebagai benda, tapi tidak bisa dipegang, namun bisa dicuri oleh orang lain dan menyebabkan kerugian bagi kita? Begitu juga dengan software atau hak atas kekayaan intelektual. Itu bisa dicuri, tapi tidak bisa dipegang. Nah, definisi tentang benda itu ada di dalam buku kedua KUH Perdata. Lalu selain itu, buku kedua juga membahas tentang hukum waris, tentunya berdasarkan hukum barat atau hukum perdata, yaitu tentang unsur-unsur warisan, kapan warisan terbuka, dan tentang pembagian warisan. Lalu buku ketiga yaitu tentang perikatan, mengatur tentang hukum hak dan kewajiban yang berlaku terhadap pihak-pihak tertentu. Jadi perikatan itu biasa juga disebut sebagai suatu perjanjian. Jadi yang diatur adalah seperti tempat pengaturan dan sistem hukum perikatan, sumber-sumber perikatan, jenis-jenis perikatan, dan berakhirnya perikatan. Sekali lagi ya, perikatan itu artinya adalah perjanjian atau kontrak. Yang terakhir, buku keempat yaitu tentang pembuktian dan daluwarsa, yaitu mengatur tentang alat-alat bukti dan pengaruh atau akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Perlu dicatat bahwasanya sekarang substansi dari buku keempat KUH Perdata itu sudah ada di dalam Hukum Acara Perdata atau kodifikasinya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Jadi buku keempat ini lebih bersifat formil atau lebih bersifat hukum acara. Baik, itulah sedikit pengantar dalam memahami hukum perdata. Terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.